Ya, izin saya untuk share screen. Ya, baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah proyek yang nantinya akan kita buat di 5 tatap muka ke depan atau 6 tatap muka ke depan, ya. Ini adalah proyek yang akan kita buat step by step, ya, dari nol, ya. Kita buat seperti itu. Kemudian ini adalah materi dari waktu itu saya mengikuti semacam course, ya, course untuk Construct 2 seperti itu. Di sini ini adalah dasar banget, ya, sangat dasar sekali untuk membuat materi game yang terkait dengan Construct 2. Di sini nama gamenya adalah Space Shooter, ya. Kemudian ini adalah output yang nantinya akan ekspektasinya seperti ini. Ada ada outputnya seperti ini. Nah, kemudian saya sudah di awal, kalau nggak salah di awal pertemuan atau di pertemuan kedua, saya sudah berikan link, ya, link untuk output versi webnya yang sudah diekspor ke dalam HTML, yang bisa nantinya bisa 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 diakses melalui web apabila kita upload ke web server kita. Saya kebetulan sudah upload ke web server saya, kemudian APK-nya pun sudah saya buat, ya. Jadi game ini platformnya itu adalah HTML5. Pastinya di sana ada ada JavaScript pastinya, seperti itu. Kemudian jangan lupa asetnya, ya. Aset ini adalah saya sudah sampaikan terkait dengan aset gambar, ya, icon, kemudian playernya, ya, di gameplay seperti ini, ya, backgroundnya, suaranya, ya, itu sudah ada di link ini. Silakan Anda download terlebih dahulu dan pastinya Anda sudah instalkan Construct 2-nya. Oh ya, Construct 2-nya sudah diinstal Bapak dan Ibu? Atau saya sudah kasih link atau belum? Lupa saya. Sudah diinstal, Pak. Udah, oke, baik. Sip, kalau sudah diinstal. Oke. Kemudian mengenai konsepnya itu sendiri, ya, konsep dari game Space Shooter itu sendiri adalah pesawat ini, ya, akan menembak meteor yang terus berdatangan. Jadi meteornya itu akan dibuat aslinya itu satu, nggak banyak, ya, nggak banyak. Jadi hanya satu objeknya gitu. Cuma dibuat dibuat random keluarnya seperti itu, ya, random keluarnya, dan yang terus berdatangan dari atas ke bawah, ya. Kemudian game ini diharapkan bisa dapat dimainkan dengan keyboard, mouse atau touch, ya. Kalau misalkan keyboard apabila kita dimainkan dengan menggunakan desktop di webnya, ya, akan menggunakan desktop. Kemudian kalau misalkan mouse atau touch, ya, itu bisa digunakan pada, khususnya touch itu digunakan pada layar handphone, ya, atau yang gadget yang touch screen seperti itu. Ini adalah step-step pembuatannya. Ada saya manipulasi dikit, ya, sebetulnya stepnya nggak seperti ini. Ada yang saya kurangi, ada yang saya lebihi. Itu disesuaikan dengan kondisi, ya. Di sini ada beberapa, ya. Dari langkah 1 sampai dengan langkah 12, ada 12 langkah. Rencananya saya akan ambil 2 step, ya. Seperti itu, ya. Apabila kalau misalkan ada stepnya yang panjang, mungkin cukup 1 step aja gitu. Yang penting di sini kita semua memahami, ya, bagaimana cara cara pembuatannya seperti itu. Oke, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi pertemuan ini saya akan kita akan menambahkan objek pesawat, peluru, dan meteor, ya. Kemudian menambahkan behavior, ya, behavior atau perilaku, ya, perilaku dari objek utamanya yang akan kita mainkan seperti itu, ya.
Baik. Eh, Pertama, ya, pastinya Anda harus download asetnya terlebih dahulu ya. Ini sambil saya jelaskan dulu ya di sini ya. Jadi asetnya terlebih dahulu Anda apa namanya Anda download ya. Kemudian kita buat sebuah layar ya yang sifatnya itu portrait yang ukurannya adalah 720 apa ini? Saya nggak kelihatan ya. 720p project ya. Kemudian kita ubah layoutnya. Ini yang penting di sini ya. Layoutnya itu adalah 1440 ya. Dari 1400 ini ketika apa namanya ketika Anda buat itu ukurannya kalau misalkan kita pilih MT project ya yang HD portrait 720p project itu akan seperti ini defaultnya. Kita ubah sesuaikan ya 720 di mana 720 itu adalah lebar ya lebar ya width ya kemudian 1280 adalah height. Nah ini otomatis ada pada layout pertama ya seperti ini Anda bisa lihat ini layout 1 dan biasanya ketika Anda buat layout 1 event sheet-nya pun ada otomatis apa namanya ada event sheet 1 di sini ya. Oke, next selanjutnya ya. Nah, ini perlu dipahami ya. Eh, dari sini ini adalah tingginya ya 0 1280 adalah sumbu 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 apa? Sumbu X ya. Benar, sumbu X. Sumbu Y. Sumbu Y ya. Oke, sumbu Y ya. Kemudian 720 itu adalah sumbu sumbu X seperti itu. Ini pergerakan itu ya seperti itu ya XY 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 ya seperti itu. Nah, kita memang tidak perlu memperhatikan itu cuma kita harus memahami ya seperti itu. Jadi 0 itu dimulai dari sini ya. 0 itu dimulai dari sini ya berarti ke sininya 1 2 3 4. Dimana adalah sumbu sumbu X sampai dengan tadi 720 ya 720 pixel ya. Ini pun sama ya tingginya 1280 seperti itu ya. Oke, kemudian ya pada layout pertama ya kita masukkan ya. Ini saya teori dulu aja ya, nanti udah itu kita praktek seperti itu. Ini kebetulan saya record ya, nanti Anda bisa apa namanya bisa putar ulang lah ya, nanti saya akan coba upload di YouTube. Ini insert new object ya. Objeknya apa ya? Ini disebutnya canvas ya atau layout ini ya. Ada istilah yang disebutnya canvas juga ya atau area kerja lah ya. Kemudian klik kanan insert new object. Nah, objeknya itu banyak di sini ya. Ada function, ada particle, ada shadow light, ada sprite font, ada tile map, ada tile background, ada text, ada sprite font dan lain sebagainya. Ya berikut dengan mouse ya, gamepad ya. Di sana pun ada juga touch. Ya, jadi kalau misalkan Anda ingin menggunakan apa namanya touchscreen gitu ya, itu harus insert objek yang namanya touch. Ya sehingga nanti akan setelah itu nanti dimasukkan apa namanya gambarnya, gambar untuk ke kiri, ke kanan itu hanya sebagai media visualisasi saja seperti itu. Nanti setelah itu nanti digunakan adalah script dari event sheet-nya. Ya, nah dalam hal ini kita akan membuat objek yang namanya pesawat, ya, di mana pesawat ini sebagai player utama ya pada gameplay tersebut seperti itu. Nah kita gunakan itu adalah sprite. Di mana sprite ini umumnya tuh digunakan sebagai untuk memasukkan karakter gamenya gitu ya. Umumnya seperti itu, ya dimasukkan ke sana. Kalau misalkan berkaitan dengan Pak, kalau misalkan ada tembok gitu misalkan ya, ada tembok, misalkan game Anda itu adalah adventure sifatnya. Nah biasanya Anda buat itu adalah kecil aja gitu. Kemudian nanti pilihnya itu adalah tile background gitu. Ya, gimana tile background itu akan apa ya? Gambar itu akan berulang gitu. Jadi seolah-olah itu dia panjang, padahal dia berulang-ulang gitu. Nanti akan saya coba contohkan lah ya di luar dari Space Shooter gitu ya, seperti itu. Nah ini dimasukkan, kemudian nama objeknya baiknya itu mewakili. Saya pernah sampaikan di pertemuan kedua atau pertama ya, yang namanya objek itu harus mewakili. Terserah kamu lah, mau kapal kek, mau pesawat kek gitu. Ini kaitannya nanti dengan apa?
nanti ini kaitannya itu adalah dengan event sheet. Seperti itu, ya. Kalau misalkan kalian belajar bahasa pemrograman itu adalah name mungkin. Nah, kalau di sini adalah name ininya, name objek dari gambarnya itu apa? Seperti itu. Oke. Kemudian setelah memasukkan tadi diklik ya otomatis akan keluar apa namanya secara default itu adalah edit image seperti itu, ya. Edit image. Nah, kemudian kalian buka open, ya. Nah, kemudian masukkan, pilih gambar pesawatnya di mana gambar objek tadi yang sudah kita download, ya. Baiknya apa namanya aset-asetnya itu apa ya namanya dalam satu folder yang sama, ya. Sama halnya kalau kalian belajar Visual Basic atau bahasa pemrograman, ya. Kalau misalkan ada gambar ya sudah gambar gitu ya. Itu disatukan pada folder yang sama sehingga ketika Anda copy itu di root foldernya atau folder paling atasnya gitu. Seperti itu. Oke, misalnya dimasukkan di sini pesawat. Nah, setelah itu, nah disinilah ada yang namanya collision. Nah, collision itu apa? Begini, di sini ada klik dulu ini, otomatis akan keluar ya garis-garis seperti ini. Ini maksudnya apa? Gini, kalau misalkan ini kita pilih sampai sini artinya apa? Artinya meteor kalau misalkan bertabrakan, ya kalau misalkan nanti when collision ada istilahnya itu event yang namanya collision antara satu objek dengan objek yang lain, ketika dia menyentuh ini itu nggak akan tabrakan nih kalau gini. Tapi ketika menyentuh ini baru tabrakan di area sini, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi ini maksudnya apa? Kita set nih, gitu. Kita set pesawat ini itu kalau misalkan tabrakannya itu apabila terjadi tabrakan yang sudah kita skenariokan dengan meteor, ini berada pada sisi-sisi yang mana saja kita tentukan. Begitu. Misalkan saya set ke sini, ya ke sini, artinya apa? Artinya kalau misalkan baru nyampe sini aja, ya itu belum dinyatakan tabrakan. Ya, belum dinyatakan collision. Collision itu tabrakan lah ya. Tapi kalau sudah nyampe sini, ya, itu dinyatakan tabrakan. Artinya apa? Artinya misalkan kalau misalkan tabrakan ya mati, udah mati. Gitu. Tapi kalau misalkan baru nyampe sini kita udah belok, itu nggak dinyatakan tabrakan. Berbeda kalau misalkan garisnya kita masukkan ke sini. Kita tarik ke sini. Ketika meteor ke sini, ya, kita sudah tentukan ya berarti itu dinyatakan dia itu sudah tabrakan gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi disesuaikan saja nantinya, ya, disesuaikan saja. Apakah jangan juga Anda terlalu curang dalam artian ininya collision-nya ditarik ke sini gitu loh. Ya, artinya apa? Artinya kalau tabrakannya itu sudah nyentuh banget semuanya baru tabrakan. Seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan set collision polygon. Ya, atau misalkan Anda lebih ekstrim lagi gitu loh. Misalkan ini kotak di sini, nih sampai sini Anda tentukan gitu ya collision-nya. Ketika belum nyentuh aja itu sudah dinyatakan mati. Misalkan meteornya set baru sampai sini, ya, itu sudah dinyatakan mati. Gitu ya. Makanya collision itu biasanya menyesuaikan saja nih, seperti ini. Ya, jadi seperti itu yang dimaksud dengan set collision. Ya, ketika Anda memasukkan sebuah objek, khususnya apa? Khususnya karakter atau layernya, ya, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu tambahkan image point baru, ya, yang akan yang akan digunakan untuk memunculkan peluru, gitu, ya. Secara umum, objek di kotak 2 memiliki posisi tersendiri untuk menentukan arah suatu objek, ya. Sisi samping kanan sebagai posisi utama, depan objek sehingga perlu memutarkan dengan klik to rotate. Oke, kita bisa putar ya ini ke sini dengan menggunakan rotate tool seperti ini, yang ini. Ya untuk memutar. Ya, jadi ini itu dianggap samping kiri, ya. Ini belakang, ini samping kanan, ya ini depan. Seperti itu. Ya, nanti kita akan praktekan ya untuk slide yang pertama ini, ya. Kemudian setelah itu angle-nya ya, atur angle-nya pada objek pesawat dengan memberikan nilai pada angle 270 dan position itu adalah 360 dan ini 1140. Seperti itu. Dan setelah itu selanjutnya
ya, memasukkan objek peluru ya, seperti memasukkan pesawat ya. Untuk peluru sama dengan namanya peluru ya. Kemudian atur angle-nya adalah 270 ya, dan pindahkan posisi sejajar dengan posisi pesawat. Nah, di sini nih nanti ya, peluru nanti di sini ya. Ini pesawat, ini peluru. Kemudian apa namanya, masukkan juga objek ya, objek apa? Objek meteor ya. Kemudian atur juga angle-nya sebanyak 90 dan position 360 dan ininya 80 seperti itu. Oke, baik. Saya akan coba kita buat ya di sini. Ada dari sini kelihatan nggak konstruk saya di sini? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Oke, kelihatan ya? Oke, baik. Sekarang kita coba ya dari langkah-langkah yang pertama tadi ya, dari sini ya. Kita memulainya dengan cara memilih file, new ya. File, new. Nah, kemudian kita pilih di sini yang ini ya. Seperti itu. New empty HD landscape 720p project ya. Seperti yang sudah disampaikan pada slide ini. Oke, saya open. Ya. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya kita masukkan juga di sini layout-nya. Ya, layout-nya yang tadinya 1440 menjadi 720. Ya, oke, di sini ya. Pada layout ya, pada layout. Oke, layout, oke ya. Kalau layout Anda klik dulu ininya ya. Ya, saya ulang ya. Oke, ini kan properti ya, propertinya. Kalau misalkan Anda layout, klik ini. Nah, klik dulu pada area layout-nya. Kemudian Anda masukkan ya. Tadi width-nya berapa? Nah, Anda masukkan. Width-nya itu adalah 720 di sini. Oke, mana ini? 720. Ya, otomatis dia berubah ya. Seperti itu. Kemudian height-nya kita buat di sini adalah 1280. Ya, boleh sambil diikuti. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita bisa zoom out ya sehingga terlihat semuanya. Oke, Anda seperti ini ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk apa namanya, untuk layout-nya ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Sekarang titik-titiknya ini ya. Titik-titik putusnya berarti ini adalah yang akan nantinya tampak seperti itu. Ya. Oke. Kita bisa sesuaikan juga mungkin untuk window size-nya misalkan ya. Di sini karena di sini tadi kita ada nggak, disuruh nggak di sini? Oke, di sini. Oke, kayaknya kita buat ya. Oke, saya ini buat juga untuk window size-nya saya samakan di sini, window size-nya juga ya. 7. Wah, kayaknya kebalik nih. Di sini width-nya 720, height-nya oke, view. Oke. Ini ya, 720. Window-nya pun saya samakan saja ya. Oh, besaran 1280 ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi garis-garisnya ini jadi semuanya adalah window size. Jadi semuanya kelihatan. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, saya lanjut ya. Oke. Saya lanjut, kemudian Anda masukkan sebuah objek ya. Oke, pastinya Anda download terlebih dahulu ya. Saya sudah kasih linknya. Anda klik kanan, insert new object, kemudian Anda pilih sprite ya.
namanya saya buat pesawat. Ya, saya masukkan sini. Ya. Nah, kemudian muncul nih edit image pesawat. Ya. Saya open. Ya. Nah, ini kebetulan saya sudah download ya. Saya masukkan nih. Ya. Ini adalah asetnya. Ya, ada meteor, ada peluru, ada game over, ada BG score dan lain sebagainya ya. Saya masukkan nih pesawat, open. Nah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan set collision polygon nih. Anda bisa tentukan gitu. Apakah nanti collision-nya itu di sini? Artinya apa? Ketika tabrakan dengan objek lain, berarti kalau sudah sampai sini itu dinyatakan collision, tabrakan gitu. Ya. Kalau saya seperti ini saja, saya buat default. Nah, ya. Oke. Kemudian, ya. Selanjutnya, ya. Ini sudah, ya. Kemudian kita masukkan juga. Oke, sekarang kita putar ya dengan menggunakan ini. Jadi posisinya ini adalah ke belakang, ke depan. Ya, dengan menggunakan rotate. Nah, seperti ini. Ya. Kita bisa atur juga set collision-nya. Sini supaya rapi ya. Kalau misalkan Pak ketika saya udah saya import ke sini atau open ke sini, tapi nggak kayak gini ya atur aja sama Anda. Ya, ada kadang kala merah-merahnya itu ada di sini. Ya, kadang kala gitu. Seperti itu. Oke, kemudian ini sudah ya. Lalu setelah itu ya, kita setelah selesai tutup saja ini. Ya, kita tutup saja. Nah, ini kan gini nih. Ya. Kenapa kita harus ubah angle-nya ya? Supaya dia posisinya vertikal gitu ke atas ya. Tadi angle-nya kita ubah ya. Seperti ini 270 ya, atau misalkan ada coba-coba aja misalkan 200 gimana ya. Ini sebetulnya dia juga try and error ya. Nyoba-nyoba gitu. Makanya langsung dipastikan gitu, langsung 270 tek gitu lah, langsung secara vertikal dia berdiri pesawatnya. Ya, jadi Anda silahkan ya mau nyoba-coba, mau misalkan pesawatnya miring, enggak kayak gini ya silahkan gitu. Ya, cuma nggak lucu aja kalau kayak gitu ya. 270 ya. Angle-nya tadi 270. Kemudian position-nya. Nah, position-nya ini ya biasanya itu ada di bawah ya. Ini kan posisinya saya ada di X-nya itu adalah, Anda bisa lihat di sini ya, X-nya itu adalah pada titik 314, Y-nya 475. Ya, oke, kalian tinggal ambil saja ke bawah ya. Di situ ya. Nah, di sini misalkan. Atau misalkan pengen sama seperti yang ada pada slide saya misalkan 360 misalkan di sini ya. 360 ya. Y-nya ya. Y-nya Y-nya misalkan 1140. Ya. 1140. 1140. Nah, seperti ini. Ya. Anda bisa lihat hasilnya dengan cara menjalankan ini ya, run layout. Hasilnya seperti apa? Nah, otomatis di sini kebetulan saya menggunakan untuk preview-nya itu menggunakan oh ini kebetulan sudah pakai Edge ya, Windows Edge ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Kemudian, Kemudian ya. Oke, kemudian kita memasukkan apa? Setelah memasukkan pesawat, ya memasukkan juga objek tersebut ke pelurunya sekarang ya. Dengan nama peluru ya. Kemudian katanya masukkan juga angle-nya adalah 270. Oke. Dan pindahkan posisi sejajar dengan posisi pesawat. Berarti di sini. Ya. Oke, kita masukkan objek yang kedua dengan cara, masih ingat ya, klik kanan, ya. Oh ya, objek yang sudah dimasukkan itu ada di sini, ya sebetulnya. Kalau misalkan kalian ingin buat, nggak usah import lagi ya, tinggal masukkan aja ke sini tarik. Nah gitu.
Kalau pengen ada 2 seperti itu, ya. Oke, sekarang kita masukkan pelurunya dengan cara klik kanan, insert new object, ya. Sprite sini kita masukkan namanya apa? Tadi peluru, ya. Insert. Nah, masukkan peluru. Nah ini, ya, peluru. Oke, collision-nya, ya, Anda atur seperti ini, ya. Oke, coba kita buat seperti pesawat tadi, instruksinya seperti ini, ya. Ini depan, ini belakang, ya. Saya rasa cukup untuk set collision-nya, ya. Oke, ini diatur dengan engine-nya 270 seperti hanya pesawat, seperti ini. Nah, ya, oke, kita taruh di bagian sini. Nah, seperti itu, ya. Nah, ya dikira-kira aja lah, ya. Oke, kemudian tambahkan juga musuhnya, di mana musuhnya itu adalah meteor, ya. Kemudian diatur di sini apa namanya, sudutnya, posisi angle-nya 90 dan position untuk posisinya itu adalah 360 untuk sumbu X-nya, 80 untuk sumbu Y-nya di sini, ya. Seperti itu. Oke, kita masukkan dengan namanya itu adalah meteor, ya. Anda klik kanan, insert new object, ya, kemudian pilih sprite, namai meteor, ya. Insert, ya, open, ya, meteor, ini objeknya, open. Nah, ya, ini saya rasa sudah cukup ya untuk set collision-nya, ya. Oke, saya tutup. Lihat, objek type-nya kita sudah masukkan 3, meteor, peluru, dan pesawat. Nah, kita atur di sini, ya. Di sini instruksinya itu adalah angle-nya adalah 90, ya. 90. Oke, seperti ini ya, agak ngebalik. Anda perhatikan coba, ya. Ya, lihat, ya. Emang enggak. Nah, seperti itu. Jadi agak memutar gitu, ya. Kemudian set posisinya sebetulnya manual seperti ini pun bisa, ya. Manual misalkan Anda menggunakan kursor, ya. Seperti ini, ya. Anda pun bisa seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan pengen fix banget, ya, kita isikan angkanya. Ya, di mana di sini katanya X-nya itu 360, ya. Hampir. Kemudian yang Y-nya, ya, yang Y-nya di sini kita masukkan berapa tadi? Y-nya itu adalah 80 sumbu Y-nya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, saya jalankan dulu. Saya jalankan hasilnya harusnya harusnya sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Ya, oke, ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Sudah hampir sesuai lah dengan instruksi, ya. Oke. Kemudian lagi. Oke, kemudian ya. Di sini kita sudah membuat, ya. Kita sudah membuat tiga objek, ya. Meteor, peluru, dan pesawat. Nah, dan pastikan semuanya itu tidak ada yang terlewat seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sok, kalau ada pertanyaan. Saya rasa masih mudah ya, masih bisa mengikuti lah. Ya, masih bisa mengikuti lah. Sok, ada pertanyaan nggak? Kersarare juga nih baru ya. Saya jadi cerita sebelum tidur nih. Pak Zul, mau nanya, kalau untuk kecepatan dari objeknya itu bisa diatur nggak, Pak? Kecepatan apa ya?
kecepatan dari objeknya misalnya kan kayak peluru gitu dia kan Oh, bisa. Itu gimana? Nanti di step selanjutnya ya, di step selanjutnya kita buat apa namanya bertahap ya. Nanti ada apa namanya behavior, istilahnya behavior, di mana behavior ini misalkan kayak peluru gitu ya, kayak peluru gitu, itu bisa cepat atau enggak nanti diatur di apa namanya di propertinya itu, diatur di propertinya, bisa diatur secara manual di propertinya ya, bisa juga nantinya kita apa namanya kita atur dengan menggunakan pemrograman dengan event sheet nantinya, seperti itu. Bisa ya, khususnya nanti Meteor ya. Nanti Meteor itu kan dia nanti dibuat create object tuh istilahnya itu. Nanti di event sheet-nya itu adalah create object ya, di create object ya, dia akan muncul nantinya dari atas ya, banyak seperti itu ya, banyak ya. Kalau misalkan kalian apa sih namanya percepat ya, mungkin apa gamenya juga apa objek utamanya juga akan mati, cepat game over juga gitu ya. Jadi harus memang apa namanya pelan-pelan dulu lah karena level pertama gitu. Kalau misalkan udah level keduanya mungkin akan di apa namanya di increase gitu, akan di speed up gitu ininya, akan dipercepat keluarnya. Terus level selanjutnya seperti itu ya. Jadi bisa di apa namanya bisa di. Cuma apa namanya kita step by step aja ya. Kalian boleh explore kok nantinya. Ya, nanti bisa dieksplor kok. Dieksplor. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, saya langsung lanjut nantinya ke apa namanya? Ke yang kedua ya. Ke apa namanya? Slide yang selanjutnya yang tadi kita sudah buat objek meteor, objek pesawat dan objek satu lagi apa? Peluru. Ya. Ingat set collision ya, pada step tadi ya, yang harus Anda perhatikan itu pada set collision ya, di mana set collision tadi itu digunakan untuk apa? Untuk nantinya antara objek itu tabrakan, namanya collision kan, collision itu tabrakan gitu ya. Nah itu diatur garis-garisnya ya, itu garis-garisnya. Oke, misalkan untuk apa contoh ya, misalkan collision tadi ya. Oke, baik. Misalkan gimana ya? Saya buat saya misalkan insert object deh, misalkan ya. Insert object deh. Oke, misalkan apa ya? Ini udah ini belum? Udah kelihatan belum layar saya? Belum? Belum, Pak. Belum Kelihatan. belum kelihatan ya. Oke. Pantesan. Ya, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Udah Pak. Kelihatan Sudah, ya? Pak. Oke. Sudah. Sebentar. Sebentar ya. Saya coba buka dulu aset yang lain ya. Aset yang lain. Sebentar. Oke, saya share screen lagi. Ya, sudah terlihatkah Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya saya insert misalkan ini. Misalkan yang lain ya, jangan sprite aja. Misalkan tile background. Nah, tile background misalkan sini set gitu ya. Open. Misalkan di sini saya masukkan aset ya, di sini mana ya? Bukan. Nah, apa ya? Jadi misalkan tile. Nah, brown blue. Nah, lihat ya di sini. Ini sebetulnya misalkan gini. Tadi kan saya sampaikan tile ya. Nah, tile itu sebetulnya itu kecil dia ukurannya. Misalkan
64 dikali 64 pixel gitu ya. Ini. Oke, ini ceritanya ini sebagai pijakan nantinya. Nah, ya. Di sini. Nah, kalau misalkan dia sebagai pijakan, dia nggak akan ada menggunakan set collision-nya mati dia. Ya. Tuh, mati. Berbeda dengan Anda menggunakan sprite. Beda ya. Kalau sprite itu nanti ditujukan dia sebagai objek utama. Jadi harus ada yang namanya property collision-nya, titik-titik mana nantinya akan tertabrak atau ditabrak sama enemy atau sama musuh. Seperti itu. Karena ini pijakan, enggak. Nah, seperti ini. Lihat. Ya, Anda bisa lihat Bapak dan Ibu. Ya, di sini gambarnya berulang ya. Anda bisa lihat tuh. Ya. Nah, kenapa dia berulang? Karena kan ukurannya kecil, 64 kali 64 pixel. Ya. Sementara kita ini size-nya 512 kali 512. Nah, kita bisa kecilkan. Nah, gitu. Tuh. Tuh. Ya. Tuh. Ini sebetulnya itu ini kecil, ini segini. 64 lah, 64 kalau misalkan saya buat nih 64 kali 64. Nah, segini. Ini ya, cuma ini bisa dibuat tile itu gini. Tuh. Jadi seolah-olah panjang ya. Ini sebetulnya berulang. Gitu, sebagai pijakan nantinya. Nah, gini. Ya, misal ya, ini saya contoh ya. Oke, misalkan. Nah, kemudian kita masukkan juga misalkan objek yang kedua, misalkan sebagai sprite, misalkan sini saya masukkan juga PNG, misalkan player ya, player blue misalkan. Oke. Nah, misalkan ini. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini kita buat nih. Nah, collision-nya kan gini ya. Gitu. Coba apa yang terjadi kalau misalkan saya buat kalau gini dulu ya. Nih, oke. Set gitu ya. Nih collision-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya buat ini ya, behavior-nya misalkan saya buat ini adalah solid ya. Solid supaya bisa dipijak ya. Kemudian ini pun sama ya. Ini saya buat sebagai supaya bisa digerakkan kiri dan kanan itu platform ya. Oke. Seperti ini. Nah, ketika Anda jalankan ya. Oke, di sini ya. Oke, ini hasilnya. Lihat ya. Ini bisa ya. Anda bisa tuh. Nah, lihat kalau misalkan saya ubah. Nih, saya klik 2 kali di sini. Ya, ininya saya ke sini. Lihat. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Nah, saya coba jalankan lagi. Ya, tuh, lihat. Ini kayak EE ya. Tuh, lihatin. Ya. Tuh. Kenapa dia ke dalam kakinya? Jadi kayak EE tuh. Padahal ini ada ininya ya. Ada apa sih namanya? Ada kakinya. Kenapa? Karena tadi collision-nya kita buat ke atas. Gitu loh, Mbak dan Ibu. Itu ini maksud dengan set collision tadi. Ya. Jadi seperti itu. Ya, akan tampak sekali. Kalau di sini mungkin dia akan apa? Akan napak di sini. Akan apa ya namanya itu? Akan nempel di sini. Gitu. Ya. Tapi ketika karena kalian set collision-nya kalian buat menjadi seperti ini, saya klik 2 kali lagi. Nah, lihat. Ya, sehingga yang akan nempel itu mulai dari sini nih. Ya, sehingga ya ketika dilihat outputnya tuh, lihat tuh, kayak jalan tuh. Ya. Lihatin. Ya, makanya itulah yang dimaksud dengan collision. Gitu. Ketika dia tabrak, ketika dia ketika dia berhadapan dengan solidnya tadi. Nah, makanya kita buat ke sini. Atau enggak juga, atau jangan Anda buat di luar garis ya, tapi di sini tidak memungkinkan juga kalau misalkan di luar garis gitu. Ya, seperti ini. Nah, ya. Gitu.
Sehingga apa? Hasilnya ya, saya jalankan kembali ya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Tuh. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan pengertian dari set collision object tadi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ya nantinya harus memahami itu. Ya, itu yang dimaksud dengan set collision. Kalau di sini memang belum terlihat ya, belum terlihat. Kenapa belum terlihatnya? Ya karena apa sih namanya? Karena ceritanya ini pesawat. Tapi ketika itu akan terlihat ketika Anda membuat sebuah game adventure gitu ya, petualangan. Ya itu akan terlihat sekali yang namanya set collision seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, paham ya sampai sini ya? Itu yang dimaksud dengan set collision tadi. Ya, jangan sampai nanti yang tadi kakinya ya masuk ke dalam gitu, tembus ke dalam gitu. Kenapa itu? Karena set collision-nya gitu. Jadi harus kita buat titiknya itu tepat pada kaki sehingga dia berpijak. Gitu maksudnya. Ya, itulah yang itu yang harus apa namanya kalian pahami seperti itu. Ya.